ketika kita ingin berkembang, sebenarnya firman Tuhan selalu menunjukkan ada bagian Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Ada juga bagian kita yang harusnya kita kerjakan yang menjadi fokus kita. Tetapi juga ada hubungannya dengan komunitas atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Hello Church, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Dari kabar burung yang gue dengar, perkuliahan khususnya di Bandung udah mulai onsite nih. Gimana guys, excited kuliah onsite atau mau kuliah online aja nih? But anyway, apapun bentuk kuliahnya, semoga kita semua tetap semangat menjalani tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Ngomong-ngomong Bandung, buat teman-teman yang udah di Bandung, yuk ikutan ibadah onsite kita di Pasir Koja 58 pukul 11 siang di setiap hari minggunya. Kalian bisa mendaftarkan diri kalian terlebih dahulu di link bit.ly/gkpbfp/onsite di bawah ini. Karena slotnya terbatas juga nih. Ajakin juga teman-teman kalian ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code ataupun transfer ke rekening berikut ya. Selamat memberi guys! Sekian info yang bisa gue sampaikan. Yuk siapin hati, pikiran, dan juga catatan kita. Selamat beribadah. Semua semangat memuji Tuhan hari ini. Sama-sama kita berikan nyanyian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Here we go. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Pengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantung.
Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, Kami memiliki Allah yang selalu ada beserta dengan kami dalam musim kehidupannya kami Bapa. Dan inilah ungkapan hatinya kami untuk-Mu Tuhan. See me through the season, cover me with your hands and lead me in your
Halo teman-teman semua, senang bisa beribadah bersama di dalam Campus Connection. Ya, kita ada di dalam minggu terakhir di dalam bulan Januari. Dan sebagian dari kita sedang bersiap-siap untuk merayakan Tahun Baru Imlek tentunya. Ya, selamat menuai bagi teman-teman yang merayakan. Dan kita masih ada di dalam pembahasan tentang a fresh start. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai permulaan yang baru, yang segar di tahun 2022 ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut, tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur, ya Yesus. Karena penyertaan-Mu, kami memperoleh permulaan yang baru. Karena penyertaan-Mu kami memperoleh kesempatan yang baru. Karena kehadiran-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh menemukan jalan keluar, terobosan bagi kehidupan kami. Tuntunlah kami lewat kebenaran firman-Mu, ajar kami melangkah taat di dalam kehendak-Mu yang sempurna tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernahkah kamu sedang melihat ataupun berada di tengah-tengah perempatan yang lalu lintasnya macet? Karena lampu merah umpamanya tiba-tiba tidak menyala alias mati. Ya, otomatis perempatan tersebut akan macet sedemikian rupa. Kenapa bisa macet? Karena semua orang ketika berada di perempatan jalan itu cenderung ingin maju dan tidak mau diatur. Sehingga ketika lampu merah mati dan kemudian tidak ada pak polisi yang mengatur lalu lintas yang ada, semua orang tidak mau mengalah. Semua orang ingin mendahulukan kepentingannya sendiri dan tidak mau tahu kepentingan orang lain, sehingga tanpa sadar mereka deadlock, mengakibatkan perempatan tersebut macet. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Itulah realita kalau semua orang hanya sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Padahal kalau saja mereka mau memikirkan bagaimana supaya lalu lintas di perempatan tersebut lancar, mungkin mereka harus mengalah selama beberapa menit dan kemudian mendahulukan orang lain, maka perjalanan mereka secara total akan relatif lebih lancar dan lebih cepat. Ya, demikian pula seringkali terjadi ketika kita masuk di dalam tahun 2022 ini dengan goal, dengan resolusi yang ingin kita capai. Kita semua pasti memiliki keinginan yang positif, ingin maju, entah untuk keluarga kita, pendidikan, studi ataupun pekerjaan kita. Nah, tetapi tidak semua goal pribadi itu harus menjadi satu-satunya fokus yang kita kejar dan mengabaikan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga, di dalam kampus, di tempat kerja tertentu, dan Tuhan ingin mengajar kita juga sambil berusaha untuk mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus belajar untuk peduli, melihat kepentingan orang banyak di sekitar kita. Karena kehadiran kita, kemajuan kita bersangkut paut juga dengan kemajuan bersama. It's not only about me, tetapi juga tentang we, yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu me versus we. Ya, kita akan belajar bagaimana dalam perjalanan Nehemia membangun tembok Yerusalem, dia tidak hanya melihat kepentingannya sendiri, tetapi juga dia menaruhkan telinga, mendengar apa yang terjadi, kepentingan yang ada, kemudian permasalahan yang ada, dan kemudian dia mengatur segala sesuatu sehingga terjadi keseimbangan yang baik, dan justru di situ terjadi terobosan. Sikap bertanggung jawab dari Nehemia inilah yang menginspirasi seluruh rakyat untuk bersama-sama bergerak membangun tembok Yerusalem dalam 52 hari. Sikap yang bertanggung jawab dari Nehemia yaitu bekerja tidak mementingkan kemajuan pribadinya saja. Ya, kemajuan pribadi kita sebenarnya terkait juga dengan kemajuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita pula. Seringkali yang kita anggap sebagai kemajuan adalah hal-hal yang perlu kita kejar karena itu menguntungkan pribadi kita, atau hal-hal yang berhubungan langsung dengan diri kita. Contoh, hal-hal yang bisa menambah keuangan kita umpamanya. Itu yang kita kejar. Begitu kita menemukan hal, ternyata gue bisa dapat
uang di sini ya. Dan kemudian itu yang menjadi prioritas kita. Atau hal-hal yang membuat kita hidup lebih mudah. Mungkin sebagai contoh, kalau saya ikutan kegiatan ini saya dapat sertifikat. Kalau saya dapat sertifikat, maka ini jadi modal untuk mempermudah saya dalam melamar pekerjaan. Atau bahkan teman-teman yang baru, teman-teman yang bikin kita senang dan itu saja, kalau bareng sama mereka rame, kalau bareng sama mereka seru. Dan kemudian itu aja yang kita pedulikan kepentingan mereka dan yang lain, acara keluarga, teman-teman yang lain, orang-orang yang lain, kepentingan yang lain, kita abaikan begitu saja karena kita lagi mau kumpul dengan teman-teman yang bikin kita happy tersebut. Padahal ketika kita ingin maju, ketika kita ingin berkembang, sebenarnya firman Tuhan selalu menunjukkan ada bagian Tuhan yang tidak boleh kita abaikan. Ada juga bagian kita yang harusnya kita kerjakan yang menjadi fokus kita. Tetapi juga ada hubungannya dengan komunitas atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini juga dituliskan di dalam kitab Yeremia. Lebih tepatnya Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Tuhan mengingatkan lewat Yeremia, mengingatkan kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan yang berpikir, saya mau balik secepatnya. Udahlah, gak usah mikirin yang lain-lain. Pokoknya bagaimana kita balik lagi kembali ke Yerusalem. Tetapi kemudian justru dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 mereka diajarkan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ya, ternyata kepentingan banyak, kalau mereka peduli, justru akan menjadi keuntungan bagi kehidupan mereka. Ya, dan hal itu pula yang disampaikan oleh Tuhan ketika dia memanggil Abram yang kemudian hari berganti nama menjadi Abraham. Kejadian 12 ayat yang kedua dia katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan perhatikan dengan baik, engkau akan menjadi berkat. Banyak dari kita berhenti di dalam sebelum akan menjadi berkat, tapi kita mau diberkati dan sangat menekankan pengajaran bahwa kita akan diberkati Tuhan, kita perlu diberkati Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa kalau kita diberkati, tujuan Tuhan bukan hanya untuk me, tetapi we, di mana kita akan menjadi berkat. Bicara kemajuan bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja. Hal inilah yang disadari juga dari Nehemia. Sebagaimana yang kita pelajari dari minggu-minggu yang lalu. Di mana kita melihat dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia ada dalam posisi sebagai juru minuman raja. Posisi yang tinggi, posisi yang terpercaya di kerajaan Persia. Dan sebenarnya dia bisa saja tidak peduli dengan keadaan Yerusalem. Loh, kenapa? Karena kehancuran Yerusalem bukan kesalahan pribadi Nehemia. Yerusalem sudah hancur terlebih dahulu sebelum Nehemia lahir. Jadi, salah siapa? Sampai Yerusalem hancur. Apa hubungannya untuk menuntut Nehemia membangun Yerusalem? Yang kedua, dia ada dalam posisi yang enak. Sudah menjadi juru minuman raja. Posisi enak, dipercaya di kerajaan Persia. Buat apa mengambil resiko untuk kembali ke Yerusalem, bersusah-susah, dan harus membangun tembok yang sebenarnya hancur, bukan karena kesalahan pribadi Nehemia. Tetapi Nehemia bisa melihat ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada kenyamanan pribadinya. Dan ketika panggilan dari kepentingan yang jauh lebih besar itu, yaitu kepentingan kerajaan Allah, dia responi, hal itu justru membawa kemajuan di dalam hidup Nehemia. Perhatikan teman-teman, kemajuan di sekitar kita ternyata punya relasi, punya hubungan dengan kemajuan pribadi kita pula. Jadi kita nggak bisa cuek, hanya berfokus kepada hal-hal yang kecil yang menguntungkan kita. Tetapi kita harus mau peduli dan tidak hanya memikirkan kepentingan
pribadi tidak hanya memikirkan hal-hal yang kita pikir, kita anggap akan membuat kita maju secara pribadi. Ada banyak hal yang di sekitar kita yang Tuhan mau kerjakan. Dan itu pun sebenarnya berkaitan dengan kemajuan pribadi kita. Nah, kita lihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Perhatikan kalimat dan kata-kata Nehemia tadi. Dia sampaikan kemalangan yang kita alami. Supaya kita tidak lagi dicela. Perhatikan kata-katanya. Kita. Dia nggak bilang, bukan saya. Enggak. Nehemia tidak mengalami kemalangan semestinya. Karena dia kan ada di istana raja. Nehemia semestinya tidak dicela. Dia kan gak hidup di dalam kota Yerusalem. Dia ada di pusat kota Persia. Tetapi Nehemia justru sadar kemajuan kehidupan di Yerusalem akan berhubungan dengan kemajuan dari kehidupan pribadinya dan bahkan anak cucunya nanti. Sehingga Nehemia mengadopsi, mengambil apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah di Yerusalem, menjadi bagian dari masalah pribadinya dia. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi goal bagi bangsa Yehuda di kota Yerusalem menjadi goal pribadi dia juga. Dia tidak cuek, dia enggak apatis, tetapi justru dia mengadopsi, mengambil hal tersebut dan berkata, ini masalah kita, ini pergumulan kita, ini goal kita yang harus diselesaikan. Perenungan bagi setiap kita. Kalau kita sedang sibuk menyusun goal bagi kemajuan kehidupan kita di 2022, apakah ada goal untuk kemajuan bersama? Entahkah itu kamu di dalam kelompok selmu, entah kamu dalam kehidupan keluargamu. Ya, goal yang bersifat dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pada satu titik kita akan melihat bagaimana apa yang kita lakukan, dampak yang kita lakukan kepada orang-orang berhubungan langsung juga dengan kemajuan dalam kehidupan pribadi kita. Beberapa tahun yang lalu, salah seorang pelayan di Campus Connection yang sudah lulus, dia memberikan kesaksian kepada saya. Dia katakan, Kak, akhirnya saya beberapa bulan yang lalu dipanggil untuk interview pekerjaan pada sebuah perusahaan audit internasional yang ada di Jakarta. Dia katakan, Kak, saya persiapkan sebaik-baik mungkin untuk menghadapi interview yang ada. Semua hal yang berhubungan dengan akuntansi, berhubungan dengan audit, berhubungan dengan pengalaman organisasi, saya tuliskan, saya persiapkan baik hafalannya maupun juga cara berinteraksi, cara berpakaian, cara bersikap, saya siapin semuanya. Tetapi Kak, justru di tengah-tengah interview itu ada hal-hal yang tidak terduga yang saya dapatkan. Saya tanya, seperti apa? Ketika saya mulai interview, saya mulai cerita tentang pengalaman organisasi saya, tiba-tiba saya dipotong perkataan saya, Kak. Dan kemudian ditanya justru seperti ini. Kok kamu ada banyak mencatatkan kegiatan kamu di gereja? Kamu menjadi volunteer, kamu aktif di kelompok kecil ya? Iya, Pak, jawab mahasiswi ini. Kamu ngapain aja di situ? Kemudian mahasiswi ini sampaikan, kami berusaha untuk menolong mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk punya komunitas yang sehat. Dan juga mendorong mereka untuk mengembangkan potensi mereka lewat kelompok kecil yang ada ini, Pak. Oh, jadi kamu aktif ya di kelompok kecil ini? Tanya sang interviewer. Dan kemudian dia katakan, jadi biasa mimpin diskusi dong?
Kemudian jawab mahasiswi ini, iya Pak, saya biasa memimpin diskusi dalam kelompok kecil tersebut. Oh, jadi kamu tahu dong yang namanya saat teduh? Jawab mahasiswi ini, iya Pak, kami biasa berbagi saat teduh kalau di dalam kelompok kecil. Oh, ya udah, coba sekarang, coba share, bagikan apa saat teduhmu pagi hari ini kepada saya. Dan akhirnya sambil terheran-heran, sama mahasiswi yang jadi volunteer ini berkata, saya bagikan semua yang saya dapatkan hari itu Kak. Dan kemudian selesai saya bagikan, dia katakan seperti ini oleh sang interviewer itu kepada dia. Oke, that's good. Kamu diterima kerja di sini. Dan saya hanya bisa terheran-heran Kak ketika saya diterima kerja tersebut. Kenapa? Karena justru yang menentukan itu justru pengalaman saya melayani teman-teman yang notabene nggak punya sertifikat, yang notabene tidak dibayar. Saya hanya belajar untuk berbagi selama bertahun-tahun selama saya ada di pelayanan Campus Connection. Dan justru itu yang membawa saya untuk diterima di dalam pekerjaan yang saya idamkan. Teman-teman, apa yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, ketika Tuhan izinkan kita terlibat di dalamnya, karena Tuhan pasti punya rencana untuk kemajuan pribadi kita pula di dalamnya. Bagian yang kedua yang ditunjukkan oleh Nehemia, yaitu dia peka dengan pergumulan orang-orang di sekitarnya. Sikap yang peduli dengan pergumulan dari orang-orang yang terlibat dalam pembangunan tembok Yerusalem tersebut. Seringkali kita begitu tenggelam dengan goal-goal yang kita buat. Dengan deadline demi deadline kemajuan yang ingin kita capai. Ya memang baik kita bisa buat plan. Karena if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk merencanakan, maka sebenarnya engkau sudah merencanakan kegagalan di dalam kehidupan dirimu. Tetapi kalaupun kita buat deadline demi deadline, kita berusaha untuk mengerjakan, seolah-olah seringkali kita terjebak dengan semuanya akan bisa kita raih sendirian. Seolah-olah dengan cara kita, dengan waktu kita, dengan kemampuan kita sendiri, maka kita akan bisa mengalami terobosan, mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya begini teman-teman. Contoh, dalam studi, bisa jadi kita begitu tenggelam dengan beban tugas yang ada, mengejar beban tugas yang ada, sampai kita lupa untuk ngobrol dengan orang tua kita. Kita lupa untuk berhenti, refresh, dan kemudian bangun relasi dengan keluarga kita. Dan bahkan seringkali kita berpikir, udahlah nanti aja. Kalau inisiatif ngobrol itu kan ya urusan mereka lah orang tua. Dan kita mengabaikan relasi kita dengan orang tua kita. Padahal bisa jadi relasi yang kita bangun dengan orang tua menjadi momen di mana kita di-refresh untuk bisa kuat dalam menghadapi tekanan yang ada. Bahkan seringkali di dalam pelayanan sendiri, di dalam kehidupan gereja, kita berusaha keras untuk mengembangkan pelayanan. Menggembalakan orang-orang yang kita harusnya kita tuntun, harusnya kita kelompok kecil yang harusnya kita bimbing di dalamnya. Sampai kita lupa untuk ngobrol dengan core team kita. Untuk nanya bagaimana kabar mereka, bagaimana kabar keluarga kita. Atau bahkan kita begitu senang dengan teman-teman yang baru. Di semester yang baru, teman-teman angkatan yang baru, dan kemudian kita mengabaikan relasi dengan teman-teman yang lama. Teman-teman sewaktu kita pelayanan di pelajar, ataupun teman-teman yang ada yang lainnya. Dan karena kita kelewat happy dengan teman-teman yang geng yang baru ini, yang bikin kita happy, yang kelihatannya wah gini gengnya yang keren nih. Kemudian kita abaikan sebenarnya orang-orang yang peduli dengan kehidupan kita. Come on guys. Jangan tenggelam dengan fokus kita dan mengabaikan segala sesuatu yang lain. Tidak peduli dengan keadaan yang ada. Kita justru semestinya kita bangun kepekaan terhadap keadaan di sekitar kita. Terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang bahkan sudah berjuang bersama-sama dalam perjalanan kita untuk maju. Sikap yang berbeda, yang peka dengan orang-orang di sekitar itu yang ditunjukkan oleh Nehemia di dalam membangun tembok Yerusalem. Ada satu kejadian yang unik
di dalam Nehemia pasal yang kelima. Tetapi saya akan loncat langsung ke ayat yang keenam. Karena latar belakangnya yaitu ada banyak yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang ketika membangun tembok Yerusalem. Ada yang sangat kekurangan bahan makanan. Ada yang ditindas karena tetap harus membayar pajak. Jadi udah membangun tembok, harus sibuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi untuk makan pun mereka sulit. Mereka bahkan harus bayar upeti sehingga mereka ditindas. Ada yang bahkan dijadikan budak karena tidak sanggup membayar pajak yang ada. Sehingga mereka lapor kepada Nehemia tentang keadaan ini. Bagaimana kami bisa membangun, untuk makan aja sulit. Bagaimana kami bisa membangun sementara kondisi keuangan kami morat-marit dan kami menjadi budak dan diperbudak justru oleh para pemimpin-pemimpin di kota Yerusalem itu sendiri. Sehingga mendengar kabar ini, Nehemia sangatlah marah. Ayat yang ke-6 saya bacakan bagi kita. Nehemia tidak menutupi keadaan tersebut, tetapi justru dikatakan ayat yang ke-6, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Ayat yang ke-7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Nehemia menghadapi orang-orang tersebut. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Ayat yang ke-15, loncat sedikit. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ayat 16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Ada ketidakadilan dalam kondisi keuangan ataupun ekonomi di antara orang Yahudi pada saat itu. Bangsawan dan pejabat menindas kaum miskin dan memaksa mereka menggadaikan tanah, rumah, bahkan meminjam uang untuk membeli makanan. Orang memeras sesamanya pada masa kesulitan. Can you imagine? Lagi membangun, udah sulit tapi mempersulit orang lain. Cuek. Apatis dengan keadaan yang ada. Yang penting gue maju sendiri. Peduli amat orang lain. Peduli amat pemimpin saya. Peduli amat ketua sel saya. Peduli amat, pokoknya this is my life. I have to go on. Saya mau katakan sikap hal seperti itu justru akan menghambat kemajuan hidupan kita. Sehingga Nehemia melihat hal ini dan dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dan di dalam kemampuannya Nehemia akhirnya merubah sistem kehidupan yang ada. Nehemia kalau saya tarik dalam versi mahasiswa hari ini. Versi mahasiswanya dia nggak akan diam kalau ada yang dibully. Dia nggak akan diam. Kalaupun dia sibuk untuk mengejar IP yang terbaik, dia nggak akan diam kalau dia dengar ada teman kuliahnya yang nggak kuliah karena nggak bisa bayar uang kuliah. Come on. Dia kalaupun sibuk untuk nugas, ngerjain tugas, dia nggak akan cuman sibuk ngerjain tugas kalau dia tahu ada temannya yang teman baik yang dia kenal tetapi sedang drop IPK-nya dan kemudian dia akan berusaha untuk encourage teman baiknya itu untuk bisa maju. Versi kalau Nehemia kalau menjadi seorang anak di dalam keluarga, dia nggak akan diam. Kalau dia melihat orang tuanya sedang tertekan karena usahanya mundur, mengalami goncangan karena terdampak oleh pandemi. Dia bakalan ajak keluarganya untuk doa bareng. Kalau dia bisa lakukan itu, dia akan lakukan. Kalau dia bisa lakukan dengan mamanya, dia akan doa bareng mamanya. Kalau dia bisa doa bareng dengan adiknya, dia akan doa bareng dengan adiknya. Dia nggak akan tinggal diam. Versi yang terakhir, kalau dia anggota kelompok kecil, dia nggak akan diam. Melihat ada anggota kelompok sel yang menghilang. Walaupun kelihatannya cuek, walaupun udah jarang hadir, dia nggak akan bilang peduli amat lah. Kalau memang lu mau datang, syukur. Kalau enggak usah. No, dia akan cari, dia akan bangun relasi, dia akan kontak. Ya,
Nehemia 5 ayat yang ke-18. Akhirnya dia singgung seperti ini. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas. Dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Kalaupun dia sedang berperan sebagai seorang bupati, dia tidak mengambil untung atas posisinya. Luar biasa, luar biasa. Kehidupan yang sangat memberkati. Tetap maju, tetapi bukan berarti maju dengan cara menindas orang di sekitar. Maju dengan cara mengabaikan pergumulan orang-orang di sekitar. Tetapi justru dia maju dengan kepeduliannya, dengan kepekaannya terhadap orang-orang di sekitar. Sehingga orang-orang di sekitar pun mendukung dia untuk maju. Chick-fil-A, salah satu perusahaan fast food burger ayam yang sangat terkenal di Amerika. Dan ini menjadi salah satu tokoh yang selalu menginspirasi saya dalam masalah kepemimpinan. Tahun 90-an, Chick-fil-A bersaing ketat dengan sebuah perusahaan namanya Boston Chicken yang menyediakan produk yaitu sandwich ayam. Nah, pada saat itu, di tahun 90-an, Boston Chicken berambisi untuk mencapai omset penjualan $1 miliar di akhir tahun 2000. Itu goal mereka, $1 miliar penjualan di tahun 2000. Sehingga mendengar hal tersebut dan memang benar-benar saat itu Boston Chicken berkembang luar biasa. Sehingga otomatis semua manajer perusahaan, pimpinan perusahaan dari Chick-fil-A berkumpul. Dan mereka brainstorming, curah pendapat. Bagaimana nih kita bisa mengalahkan Boston Chicken? Kita nggak boleh nih kelewatan. Market kita akan diambil, perusahaan kita akan mundur kalau ini dibiarkan. Bagaimana kita bisa punya omset lebih besar lagi daripada Boston Chicken? Mereka brainstorming, semua strategi dikeluarkan. Dari sudut ruangan, Truett Cathy, dia pemilik dari Chick-fil-A, mendengar perbincangan, perdebatan yang ada di ruang rapat. Akhirnya dia berdiri dan meminta semua tenang. Tenang. Kemudian dia katakan, saya bosan dengar kalian semua bicara tentang bagaimana caranya jadi lebih besar dan mengalahkan Boston Chicken. Kalian semua hanya berpikir bagaimana jadi lebih besar. Dia katakan ini dalam bahasa Inggris. If we get better, our customers will demand that we get bigger. Better before bigger. Maksudnya, kalau kita ini belajar untuk melayani lebih baik, maka semua pelanggan kita akan menginginkan kita supaya jauh lebih besar lagi. Perusahaan kita jauh lebih tersebar di mana-mana lagi. Selama kita melayani mereka lebih baik. Better before bigger. Jadi mulai hari ini, jangan pikirin bagaimana supaya kita jadi besar. Pikirkan bagaimana melayani customer, melayani pelanggan, menghasilkan produk dan cara pelayanan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jangan berpikir bagaimana untuk diri kita, tetapi pikirkan bagaimana kita bisa memberi lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. Di tahun 2000, Chick-fil-A mencapai omset penjualan $1 miliar lebih. Sementara Boston Chicken yang berambisi untuk memperbesar perusahaannya dengan omset yang jauh lebih besar tersebut justru bangkrut karena terlalu ekspansi besar-besaran. Ya, ingin besar tetapi tidak ingin melayani lebih baik. Doa saya bagi setiap kita di dalam menjalani 2022 ini, kita tidak menjadi pribadi yang egois. Kita tidak menjadi pribadi yang self-centered, yang hanya peduli dengan me, dan tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Tetapi seperti Nehemia yang bekerja dengan tidak mementingkan kepentingan pribadinya, yang peka
dengan pergumulan orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya orang-orang itulah yang mendukung kemajuan kehidupannya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu peduli dengan kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, tuntun kami untuk menjadi pribadi yang peka dengan orang-orang di sekitar kami. Bawalah kami untuk menjadi pribadi yang mengerti bahwa kalau kami diberkati, itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini aku berdoa Bapa bagi setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Biar tahun ini goal kami di 2022 bukan hanya untuk menjadi sekedar pribadi yang lebih baik, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik sehingga kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kami pula. Kami berdoa Bapa melepaskan berkat, hikmat yang datangnya daripada Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Biar kelimpahan yang datangnya daripada Allah secara keuangan, secara kesehatan, Tuhan berkati Bapa dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan pemulihan, damai, sejahtera turun kemanapun teman-teman kami berada. Mereka membawa damai, membawa pemulihan dalam kehidupan keluarga, di dalam pergaulan mereka sekalipun juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kalian butuh untuk didoakan ataupun ingin konseling lebih lanjut, jangan lupa scan QR Code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi, mendoakan, dan bahkan kamu bisa juga bergabung di dalam kelompok kecil yang bertemu secara online setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati.